Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani a'azzakumullah jami'an. Nuwassil qira'atana ala kitab Syarh Lum'at al-I'tiqad al-Hadi ila Sabil Rasyad yang disyarah oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kita masih di dalam kaidah yang kedua, yaitu kaidah tentang nama-nama Allah Azza wa Jalla yang dimana di bawahnya terdapat cabang. Kemarin kita telah sebutkan cabang yang pertama di kaidah di dalam nama Allah Azza wa Jalla, bahwasanya asma'ullah kulluha husna, ya, baligha al-husn. Naam. Jadi betul-betul nama Allah Azza wa Jalla seluruhnya maksimal, kamal. Naam. Hakadha ya ikhwan. Pertanyaannya, kenapa nama Allah Azza wa Jalla kulluha husna? Aywa li'annaha mutadamminatun li sifatin kamilah la naqsa fiha biwajhin minal wujuh. Karena sifat Allah Azza wa Jalla, nama Allah Azza wa Jalla di dalamnya terkandung sifat-sifat yang sempurna, yang tidak ada kurangnya sedikit pun dari segala sisi. Nah, atau kemarin kita katakan gimana? Ya, asmaullah a'lamun wa awsafun. Nama Allah Azza wa Jalla adalah alam dan sifat. Di dalam al-isim fihil alam. Kenapa dikatakan alam? Li'annahu yadullu ala dzatillah. Karena menunjukkan atas zat Allah Azza wa Jalla. Coba dikatakan as-sami', yang maha mendengar. Man huwa sami'? Allah. Hadzal lafaz as-sami' yadullu ala dzatillah. Lafaz sami' menunjukkan atas zat Allah Azza wa Jalla. Kemudian na'am dikatakan awsaf atau sifat li'annahu tadullu ala wasfin min sifatillah Azza wa Jalla. Karena dia menunjukkan atas sifat dari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Maka kita katakan, ketika kita katakan sami' yadullu ala dzat wa yadullu ala sifat. As-sami' huwa Allah. Mafhum? Wa sifat huwa sama'. Jadi Allah Azza wa Jalla sami' yang maha mendengar, lahu sam'un, dan memiliki sifat mendengar. Paham ya? Nah, berbeda dengan sifatnya makhluk. Ketika kita mensifati makhluk dengan sifat mendengar, dia tidak maha mendengar, dan tidak mengharuskan juga dari sifat mendengarnya dia menjadi nama dia. Wah, demikian pula ketika kita namai seorang makhluk dengan nama yang terpuji, dengan nama yang di dalamnya sebenarnya terkandung sifat kamal atau sifat yang mulia, belum tentu terkandung di dalam zat dia sifat tersebut. Seperti contohnya apa? Muhammad, Ahmad, Miftahul Jannah, kemarin kita katakan, belum tentu di dalam zat dia, na'am, dia memiliki sifat Miftahul Jannah. Paham ya? Hakadha ya. Ini kaidah yang pertama, fara'. Kemudian juga kemarin kita telah bahas ad-dahr. Nah, kemarin kita katakan ad-dahr bukan nama Allah Azza wa Jalla. Terus bagaimana dengan hadis Nabi SAW yang beliau bersabda, la tasubbud dahr fa innallaha huwa ad-dahr. Janganlah kalian cela ad-dahr. Sesungguhnya dahar itu adalah Allah Azza wa Jalla. Terus bagaimana? Kenapa dia bukan termasuk hadis Nabi nama Allah Azza wa Jalla? Kemarin dijelaskan dari 3 sisi. Pertama, fadal. Apa?
Aywa annahu ismun jamid. Dia isim jamid. Tidak ada mubasyarah mengandung makna. Berbeda dengan nama Allah. Karena nama Allah Azza wa Jalla bukan jamid tapi mushtaq. Nama Allah Azza wa Jalla mushtaq. Yang mana mushtaq ini di dalamnya terkandung sifat. Terkandung apa? Sifat. Kemudian kedua apa? Aywa, dahar itu adalah ismun lizaman alladzi huwa lail wan nahar, yang mana itu adalah siang dan malam. Dan namanya zaman al-lail wan nahar dia makhluk. Maka bagaimana bisa menjadi nama Allah Azza wa Jalla sedangkan nama Allah Azza wa Jalla bukan makhluk? Salah, mafhum? Kemudian ketiga, labas. Itu bagaimana? Udah selesai muhadasahnya. Mau aja apa ngobrol? Dengan ikut belajar. Tafadhal. Ketiga apa? Dalalah wadihah. Iya. Penunjukan yang jelas dalam hadis. Hadis, na'am, ada dalil yang lainnya yang menunjukkan na'am tentang makna yang lebih lengkap. Yaitu dalil riwayat yang kedua, na'am, Allah Azza wa Jalla mengatakan biyadiyal amr, di tangan saya lah seluruh perkara. Uqallibul laila wan nahara, saya membolak-balikan siang dan malam. Kama arafna, sebagaimana kita ketahui, ad-dahr huwa lail wan nahar. Dahr itu adalah siang dan malam. Siapa yang membolak-balikan siang dan malam? Allah. Nah, makanya tidak dikatakan ad-dahr nama Allah Azza wa Jalla karena Allah huwal muqallib, yang membolak-balikan. Al-muqallib la yumkin an yakuna muqallaban. Yang membolak-balikan enggak mungkin menjadi yang dibolak-balikan. Paham? Ini alasan ketiga. Sebelum kita lanjut ke al-far'u tsani, cabang yang kedua, di sini ada ta'liq. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala kama fi Majmu'il Fatawa. Innan nas fi hadzal ism ay dahr ala qismain. Sesungguhnya manusia di dalam nama ad-dahr ini, di dalam isim dahr ini, na'am ad-dahr, ala qismain, mereka terbagi menjadi dua kelompok. Minhum man yaqul, sebagian mereka ada yang berkata innal haditsa kharajal kalam fihi li raddi ma yaquluhu ahlul jahiliyah. Hadis ini kenapa dikeluarkan oleh Nabi SAW untuk membantah ucapan yang biasa dikatakan oleh orang jahiliyah. Wa man asbahahum, dan orang yang serupa dengan orang-orang jahiliyah. Kenapa orang jahiliyah? Fa innahum idza asabathum musibatun, karena orang jahiliyah itu kalau kena musibah aw mana'u aghradahum, atau mereka barang-barang mereka ya tertahan atau bagaimana, akhadhu yasubbuna ad-dahr wa zaman. Akhadhu di sini maknanya apa? Bada'a. Akhadha bima'na bada'a. Ish? Limadha akhadha bima'na bada'a? Lish? Karena hadha min af'al asy-syuru'. Karena dia merupakan af'al asy-syuru'. Akhadha ay bada'a. Orang-orang jahiliyah pada zaman dulu, ketika demikian mereka memulai langsung mencela yang namanya dahr, waktu. Wazaman, dicela sama mereka. Ini waktu, ini sial, ini waktu sial nih, ini gini. Ini kalau malam, jadi kalau kita berangkat malam jadi sial nih, gitu kan? Nah, makanya bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian cela malam, cela waktu, karena Allah Azza wa Jalla lah yang membolak-balikannya. Artinya sama aja kalian ketika mencela waktu, mencela Allah di dalam mengatur.
Paham dulu? Nah, gitu. Wa takdir, maka takdirnya adalah anna bani Adam yasubbu man fa'ala hadhihi al-umur. Sesungguhnya seorang ketika melakukan demikian, hakikatnya dia sedang mencela orang yang atau zat yang melakukan perkara ini. Wa ana fa'altuha, dan kata Allah Azza wa Jalla, saya yang melakukan tersebut. Fa idza sabad dahar, ketika dia mencela dahar, fa dahar la fi'la lahu, maka dahar dia tidak memiliki perlakuan apa-apa. Dia bukan pelakunya. Fa innamal fa'il huwa Allahu wahda. Sesungguhnya pelakunya adalah Allah Azza wa Jalla saja satu-satunya. Wa qaulu tsani, ucapan yang kedua, qaulu Nu'aim bin Hammad wa ta'ifatun ma'ahu min ahli hadis wa sufiyah. Pendapat yang kedua adalah pendapatnya Nu'aim ibnu Hammad dan kelompok yang bersamanya dari kalangan ahli hadis dan orang-orang sufi. Allah alam di sini sufi maksudnya apakah mereka orang yang mentazkiyah diri mereka, mensucikan diri mereka, atau sufiyah bermakna ya tasawuf. Allah alam tasawuf yang al-bidah itu. Allah alam. Apa kata Nu'aim? Anna dahar min asma'illahi ta'ala wa ma'nahu al-qadimul azali. Bahwasanya dahar dia merupakan termasuk dari nama-nama Allah Azza wa Jalla. Maknanya adalah al-qadimul azali. Ismun al-qadimul azali. Al-qadim yang maha kidam, yang maha al-qadimul azali. Qadim itu yang maha dulu, yang lampau, yang paling awal. Al-azali sama, la bidayatalah. Tidak ada satupun yang memulainya kecuali Allah Azza wa Jalla. Paham? Di antara nanti kita contoh sifat Allah Azza wa Jalla dan namanya semuanya azali. Ya, nama Allah Azza wa Jalla, sifat Allah Azza wa Jalla, ntar ada kita akan bahas namanya sifat azali dan semisalnya. Ntar kita tidak asing tentang definisi atau istilah azali ini. Naam, hakadha ya ikhwan. Tayyib. Nah, lagi ada perkataan Syekhul Islam lagi di sini. Qala Syekhul Islam rahimahullah wa hadzal ma'na sahih. Innaman niza' fi kaunihi yusamma dahran bi kulli halin. Dan makna ini sahih. Hanya saja adanya perselisihan itu ketika kita menjadikan dahar menjadi nama Allah Azza wa Jalla dalam setiap keadaan. Faham? Salah kalau dalam setiap keadaan kita kasih nama Allah. Intinya dahar ya Allah, enggak. Paham? Hakadha. Faqad ajma'al muslimuna wa huwa mimma 'alima bil aqli sharih anna Allah Azza wa Jalla laisa huwa ad-dahr alladhi huwa zaman. Dan sungguh telah berijma' kaum muslimin wa huwa mimma 'alima bil aqli sharih, dan dia termasuk yang memiliki akal yang sangat jelas bahwasanya Allah Azza wa Jalla bukan dahar. Yang mana dahar yang dimaksud adalah apa? Az-zaman, waktu. Enggak akan mereka kaum muslimin mengatakan ad-dahar yang maknanya waktu adalah nama Allah. Tapi kalau dahar yang maknanya al-qadimul azali, maka dia nama Allah. Ini pendapat sebagiannya. Paham ya? Aw ma yajri majra zaman, atau yang serupa dengan sebagaimana berjalannya zaman. Fa inna an-nas muttafiquna ala anna zaman alladhi huwa lail wan nahar makhluqun lillahi ta'ala. Maka manusia semuanya bersepakat bahwasanya zaman
yaitu adalah siang dan malam, itu adalah makhluknya Allah Azza wa Jalla. Ini tambahannya. Lanjut. Al-far'u tsani, cabang yang kedua. Asma'ullah ghairu mahsuratin bi'adadin muayyan. Nah, ini perhatikan. Nama Allah Azza wa Jalla tidak dapat kita hitung dengan bilangan tertentu. Jadi gitu ya kawan ya. Nama Allah Azza wa Jalla tidak memiliki bilangan tertentu 99. Asmaul Husna 99. Lah. Paham? 100, 200, 250, enggak. Berkata Syekhul Islam tentang kaidah fara' yang kedua ini adalah wa huwa qaul jamaahirul ulama khilafan Ibnu Hazm. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Berbeda dengan Ibnu Hazm. Ibnu Hazm mengatakan apa? Ada batasannya. Tapi ucapan Ibnu Hazm harus butuh dalil. Ketika mereka Ibnu Hazm beliau mengatakan nama Allah Azza wa Jalla memiliki waktu bilangan tertentu, harus ada dalilnya. Datangkan dalil baru kita percaya. Adapun kalau tidak ada dalilnya, maka barakallahu fikum kita tetapkan ucapan jumhur para ulama. Anda lupa untuk mencari pendapat beliau, berapa beliau berpendapat nama Allah Azza wa Jalla. Anda lupa. Intinya beliau bukan berpendapat 99. Oleh qaulihi sallallahu alaihi wasallam fil haditsil masyhur. Karena dalilnya adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sangat masyhur. As'aluka Allahumma bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaib indak. As'aluka, saya meminta kepadamu ya Allah bikul ismin huwalak, dengan namamu yang kamu menamai dirimu itu, menamai zatmu. Samaitu bihi nafsak, yang aku menamai dengannya dirimu. Nafsak, kalau punya sifat nafas nanti. Ntar kita akan belajar. Au anzaltahu fi kitabik, atau setiap nama yang kamu turunkan di dalam Al-Quran. Atau aku meminta dengan namamu yang kamu ajarin kepada salah satu makhlukmu. Au ista'sarta bihi fi ilmil ghaib indak, atau nama yang kamu sembunyikan di dalam ilmu ghaib yang ada pada sisimu. Mana syahidnya? Hah? Aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaib indak. Nah. Jadi di situ menunjukkan ada ilmu sifat Allah atau nama Allah Azza wa Jalla yang Allah tidak berikan kepada kita, artinya yang Allah Azza wa Jalla sembunyikan. Ya, di ilmunya Allah Azza wa Jalla. Wa masta'sara Allah bihi fi ilmil ghaib indahu la yumkinu hasruhu wa la ihaqatu bihi. Dan segala yang disembunyikan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam ilmu ghaibnya Allah, di sisi Allah Azza wa Jalla, la yumkinu hasruh, tidak mungkin dapat dibatasi. Paham? Walal ihatatu bidan, tidak mungkin dapat kita bisa lingkupi. Kita tidak akan bisa melingkupinya. Allah berfirman wala yuhituna bihi ilma. Artinya ilmu kita tidak bisa melingkupi Allah Azza wa Jalla, baik zatnya, paham, atau sifatnya, atau namanya, apapun itu, mencakup semuanya.
Kita nggak bisa melingkupi seluruhnya tentang Allah Azza wa Jalla. Kita hanya tahu tentang Allah Azza wa Jalla. Naam, Allah kabarkan. Dan ada yang Allah tidak kabarkan. Tidak semuanya Allah kabarkan. Contoh misalkan namanya, sifatnya, kemudian juga kaifiyatnya. Allah berbicara. Bagaimana bicaranya Allah? Wallahu a'lam. Karena Allah nggak kabarkan itu. Paham? Allah turun ke langit dunia, yanzilu rabbuna ila samai dunia. Gimana turunnya? Wallahu a'lam. Kita nggak tahu itu. Naam. Wa amma di situ apa? Wal jama'at fa amma. Wal jama'. Ya. Wal jam'u baina hadza, ana juga sama. Wal jam'u baina hadza wa baina qawlihi sallallahu alaihi wasallam fil hadits sahih, inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman man ahsaha dakhala jannah. Adapun cara menggabungkan hadis yang tadi kita sebutkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, beliau bersabda, inna lillahi tis'a wa tis'ina asman. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memiliki 99 nama. Nah, itu kan ada bilangannya. Barang siapa yang menghitungnya maka dia akan masuk surga. Nah, terus bagaimana ini? 99. Berarti terbatas. Nah, ini kan ta'arud baina dalilain gitu kan? Kelihatannya gitu kan? Ta'arud. Tapi masalahnya dua-duanya sahih. Jadi tidak bisa kita nasakh atau nggak bisa kita tarjih. Maka kita al-jama' bainahuma, anna ma'na hadzal hadits, bahwasanya makna hadis ini, anna min asma'illahi tis'a wa tis'ina asman. Tuh, sesungguhnya di antara nama-nama Allah Azza wa Jalla itu memiliki berjumlah 99 nama. Itu di antaranya aja. Man ahsaha dakhala jannah. Siapa yang berusaha menghitungnya maka dia akan masuk surga. Walaysal murad hasra asma'illah ta'ala bihadzal adadi. Maksudnya itu bukan ingin membatasi nama-nama Allah Azza wa Jalla dengan 99 bilangan, bukan. Nah, tapi ingin memberitahu kepada kita di antara nama Allah Azza wa Jalla ada berapa? 99. Asmaul Husna yang biasa dikenal. Wa nadhiru hadza, dan yang serupa dengan ungkapan ini juga, yang mana ungkapannya tidak menunjukkan pembatasan, antakula, kau bisa katakan, indi mi'atu dirham a'atuha li shadaqah. Saya punya 100 dirham yang saya siapkan untuk sedekah. Apakah maknanya cuma 100 sama dia? Belum tentu. Ya. Fala yunafi an yakuna indaka darahim ukhra a'attaha li ghairi shadaqah. Maka ungkapan ini tidak menafikan bahwasanya di sisimu ada dirham-dirham yang lainnya yang kamu siapkan untuk kebutuhan yang lainnya selain daripada sedekah. Paham ya? Naam. Hakala ikhwan. Berarti apa kesimpulannya? Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Bada'iul Fawaid, qauluhu man ahsaha dakhala jannah. Adapun ucapan Nabi SAW man ahsaha dakhala jannah, ini sifat, bukan khobar mustaqil. Karena kalau khobar mengkhabarkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla punya
nama. Allah kabarkan Allah ada 99 nama. Takutnya disangka kayak gitu kalau khobar, walaupun tidak juga, gitu kan? Tapi di sini nyatanya i'rabnya adalah apa? Sifat. Wal ma'na lahu asma'u min sya'niha anna man ahsaha dakhala jannah. Maknanya adalah Allah Azza wa Jalla memiliki nama-nama. Ya. Dan barang siapa yang menghitungnya dia akan masuk surga. Wa hadza la yunafi an yakuna lahu asma' ghairuha. Dan ini tidak memberikan penafian, peniadaan bahwasanya Allah Azza wa Jalla memiliki nama-nama yang lainnya. Nah itu. Ini al-far'u tsani ikhwan dalam kaidah nama Allah Azza wa Jalla. Apa tadi? Apa kesimpulannya? Hah? Iya, nama Allah tidak terbatas. Dan bi'adadin muayyan, dengan adab tertentu. Nah, al-far'u tsalis, cabang yang ketiga. Dulu kajian kitab ini sampai mana? Oh, tentang kalam ya. Di situ disebutkan berarti nanti syairah. Nah, baik. Masya Allah. Nusil al-far'u tsalis. Sekarang cabang yang ketiga. Asma'ullah la tasbutu atau la tusbatu bisa juga bil aqli. Nama Allah Azza wa Jalla tidak bisa ditetapkan dengan akal. Dan ini telah menjadi ijma', kesepakatan. Ya, telah menjadi ijma'. Li'annahu majalun lin-nusus. Karena ini apa? Tempatnya peran untuk nas Al-Qur'an dan Sunnah di sini, bukan untuk akal kita. Wa innama tusbatu bisyar'i. Sesungguhnya nama Allah Azza wa Jalla boleh hanya ditetapkan dengan syariat. Nah, dijelaskan di sini fahiyya tauqifiyah. Nama Allah Azza wa Jalla itu tauqifiyah. Apa tauqifiyah? Itu dijelaskan berikutnya. Ya tawaqqafu itsbatuha ala ma jaa'a 'ani syar'i. Ya. Ditetapkannya itu apa? Ya, di dalam menetapkannya itu betul-betul stop gitu kan terjemahannya gampangnya. Atau kita mencukupkan di dalam menetapkan nama Allah Azza wa Jalla terhadap apa yang didatangi oleh syariat. Apa yang datang dari syariat, maka udah kita cukupkan di situ. Artinya apa? Kita tidak bisa menetapkan kecuali atas sesuai yang didatangi oleh syariat. Gitu gampangnya. Fala yuzadu fiha wa la yunqasu. Tidak boleh dikurangi dan tidak boleh dilebihkan. Li'annal aqla la yumkinuhu idraku ma yastahiquhu ta'ala minal asma'. Karena akal kita tidak mungkin mendapatkan, memahami apa yang berhak bagi Allah Azza wa Jalla, apa yang layak bagi Allah Azza wa Jalla dari nama-namanya. Akal kita terbatas, akal manusia. Paham? Nanti kita akan berikan kaidah di dalam asma wa sifat. Ada 3 kaidah yang sangat bagus. Nanti ada babnya. Kita ambil dari kitab Fathur Rabbil Ibad bi Syarhil Ummatil I'tiqad punya Syekh Fahad Al-Adani yang bertali kitab ini.
Ada kitabnya tebel. Itu Syarah Lum'ah Muwassa. Baik, fa wajabal wuquf fi dzalika 'ala syar'i. Maka wajib bagi kita untuk wukuf, berhenti fi dzalik, di dalam perkara ini, 'ala syar'i, di atas syariat. Tidak boleh kita lancang, ya, tidak boleh kita lancang menamai Allah Azza wa Jalla sesuai akal kita. Wa li anna tasmiyatahu bima lam yusammi bihi nafsah au inkara ma samma bihi nafsah jinayatun fi haqqihi ta'ala. Karena menamai Allah Azza wa Jalla dengan apa-apa yang tidak dinamai dengannya untuk dirinya, atau mengingkari yang sebenarnya Allah telah berikan hal tersebut nama untuk zatnya, jinayatun fi haqqillahi ta'ala. Ini merupakan jinayah. Apa jinayah? Kejahatan di dalam haknya Allah Azza wa Jalla. Yang lebih tahu siapa? Kita atau Allah? Allah Azza wa Jalla. Nah, oleh karenanya apa? Tidak boleh. Fa wajib sulukul adab fi dzalik, maka wajib kita untuk berjalan menggunakan adab, ya, untuk menggunakan adab di dalam hal tersebut. Hakala ikhwan. Ada di sini ta'liq sebentar ya. Qala Abu Nasr As-Sajzi rahimahullah dalam kitab beliau Aradu ala man ankara harfa wa sawt. Masyaallah. Bagus nih kitabnya. Wa qad ittafaqatil ummah ala anna sifat la tu'khadhu illa tawqifan aw tawqifana. Dan para umat telah sepakat bahwasanya sifat itu tidak dapat diambil kecuali tauqifiyah, menggunakan kita membatasi apa? Iktisar ala majabihin nas, gampang gitu lah ya. Kita mencukupkan atas apa yang telah didatangkan oleh syariat. Wa kadzalika syarhuha la yajuzu illa tauqif. Demikian pula mensyarahnya, ya syarahnya, penjelasannya tidak boleh na'am kecuali dengan tauqifiyah. Na'am. Fa qaulul mutakallimin fi nafyi sifat aw itsbatiha bi mujarradil aql aw hamliha ala ta'wilin mukhalifin li dhahir dhalalun. Adapun ucapannya ahli kalam, di antaranya Asy'ariyah, Maturidiyah dan yang semisalnya kita akan bahas, di dalam menafikan sifat dan menetapkannya hanya dengan akal mereka, dan mereka membawa sifat-sifat tersebut ala ta'wilin mukhalif, di atas ya takwil-takwil yang menyelisihi zahirnya, ini merupakan perkara yang sesat. Di antaranya istawa jadi istawala, paham? Ja'a rabbuk jadi ja'a amru rabbik, ja'a malaku rabbik dan semisalnya. Ini mereka bimujarradil aqal. Dan Asy'ariyah di antaranya mereka hanya menetapkan sifat 7. Di antaranya al-ilmu, sifat ilmu. Dan pembahasan sifat awsa' minal asma', lebih luas daripada nama. Ntar kita akan bahas. Babus sifat awsa' min babil asma'. Wa babul akhbar awsa' min babil sifat wa bil asma'. Kita akan bahas. Sifat lebih luas daripada pembahasan nama Allah Azza wa Jalla. Kalau yang lebih luas saja tidak boleh untuk menggunakan akal, apalagi yang lebih sempit. Paham? Ini kesesatan yang nyata, ikhwan ya. Kesesatan yang nyata. Wala yajuzu an yusafa Allah illa bima wasafa bihi nafsah aw wasafa bihi Rasulullah SAW. Dan tidak boleh kita mensifati Allah kecuali dengan sifat yang Allah telah mensifati dirinya dengannya, atau dengan yang telah disifati oleh Rasulullah SAW. Wa dzalika idza thabata al-hadits wa lam yabqa syubha fi sihhatihi. Dan hal tersebut ketika telah sabit hadisnya dan tidak ada syubhat sedikit pun
tentang kesahihan hadisnya. Harus hadis yang betul-betul sahih. Artinya sahih di sini apa? Sabit, mencakup hasan, hasan li ghairihi. Paham? Sahih li ghairihi. Dikit lagi. Wa amma ma ada dzalik min riwayat al-ma'lula wa turuq al-wahiyya fala yajuzu an ya'taqida fi dzatillahi ta'ala wa la fi sifatihi ma yujadu fiha bi ittifaqi ulama al-athar. Adapun yang selain daripada itu dari riwayat-riwayat yang ada ilahnya dan jalur-jalur yang lemah, yang wahan sebagaimana kita pelajari dalam masalah hadis, alhamdulillah tidak boleh kita yakini pada zat Allah Azza wa Jalla dan tidak boleh juga pada sifat-sifatnya. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Naam. Insyaallah besok kita akan sedikit tambahkan lagi faedahnya. Ilahuna walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu.